Nadiem Makarim terancam diperiksa Kejagung, 2 apartemen eks-Stafsus Nadiem digeledah. Kejaksaan Agung, Kejagung, membongkar kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek. Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terancam diperiksa. Sebelumnya Kejagung masih mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebok di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Harli Siregar mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut. Penyidik sedang fokus untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai alat bukti yang membuat terang tindak pidana ini dan tentunya melalui penyidikan ini dapat ditemukan siapa tersangkanya, kata Harli di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025. Kejagung telah melakukan proses penggeledahan di 2 apartemen berbeda milik staf khusus, Stafsus, Nadiem Makarim semasa menjabat. Apartemen itu milik staf khusus Mendikbudristek bidang isu-isu strategis Fiona Handayani, FH, dan staf khusus Mendikbudristek bidang pemerintahan, Juristan, JT. Terkait hal itu, Nadiem Makarim tidak menutup kemungkinan akan ikut diperiksa terkait kasus ini. Menurutnya, soal pihak-pihak mana saja yang akan diperiksa merupakan kewenangan penyidik dan tergantung kebutuhannya. Siapapun yang membuat terang tindak pidana ini bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, jelasnya. Dia menuturkan, soal tugas-tugas para staf khusus tersebut di lingkungan Kemendikbudristek tentu akan menjadi substansi penyidikan. Tentu nanti itu juga menjadi substansi penyidikan, pemeriksaan. Jadi apa yang menjadi tugas-tugas yang bersangkutan? Apa yang dia lakukan? Apakah tugas itu dilakukan sendiri atau karena atas perintah? Baik perintah jabatan atau orang misalnya? Ini semua akan diungkap dalam proses penyidikan, tutur Harli. Awal mula dugaan korupsi pengadaan laptop Harli Siregar mengungkap penyidik Kejagung telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Ceromebok ke tahap penyidikan. Penyidik pada Jampitsus telah menaikkan status ke tahap penyidikan terkait penanganan perkara dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022, kata Harli dalam keterangannya. Senin, 26 Mei 2025. Lebih jauh Hari pun menjelaskan bahwa pengusutan kasus itu bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal, AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK berupa Ceromebok 2018 hingga 2019 hal itu tidak berjalan efektif karena kendala jaringan internet. Bahwa kondisi jaringan internet di Indonesia sampai saat ini diketahui belum rata, akibatnya penggunaan Ceromebok sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan asesmen kompetensi minimal, AKM, pada satuan pendidikan berjalan tidak efektif, katanya. Berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system, OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Akan tetapi saat itu Kemendikbudristek justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Ceromebok. Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya, katanya. Lebih jauh Harli menuturkan, bahwa diketahui Kemendikbudristek mendapat anggaran pendidikan total sebesar Rp9.982.485.541.000 atau Rp9,9 triliun 2019 hingga 2022. Di mana jumlah tersebut diantaranya dialokasikan sebesar Rp3.587.607.852.000 atau Rp3,5 triliun untuk pengadaan peralatan TIK atau Ceromebok tersebut dan untuk dana alokasi khusus, DA, sebesar Rp6.399.877.689.000 atau Rp6,3 triliun. Atas dasar uraian peristiwa yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, ditemukan adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat. Di mana kata Harli hal itu dilakukan dengan cara mengarahkan kepada tim teknis yang baru agar dalam pengadaan TIK untuk menggunakan laptop dengan operating system Ceromebok dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan asesmen kompetensi minimal, AKM, serta kegiatan belajar mengajar, jelasnya.